Balik lagi di sini bersama Rivaldi Albani. Selamat datang di Hura Motif. Kapan saat tertepat atau terbaik waktu penggantian ban motor? Ada indikasi, ada tanda-tanda, ada ciri-ciri ban motor harus segera diganti atau waktu yang tepat untuk diganti. Yang pertama itu biasanya di area pinggir ini itu terdapat pecahan ban. Bukan pecahan, artinya sudah pecah-pecah gitu si ban yang di bagian pinggir ini, ada guratan-guratan pecah-pecah. Nah, itu salah satu tanda ban mesti diganti atau sudah seharusnya diganti. Selain itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat indikator lainnya yang sudah disiapkan oleh pabrikan motor. Jadi pabrikan ban motor. Pabrikan ban motor itu sudah mempersiapkan tanda atau ciri agar memudahkan kita sebagai konsumen mengetahui kapan waktu yang tepat untuk penggantian ban motor. Nah, indikatornya biasanya ada di bagian sini, di bagian tapak yang menempel pada aspal. Nah, si indikator itu tuh berupa tonjolan yang ada di dalam alur ini. Nah, di dalam alur ini tuh bukan di luar ini ya, bukan yang nempel sama beban, tapi alur yang berfungsi untuk menjadi alur air dan menjadi penghambat ban gitu. Jadi sehingga alur ini kan diciptain buat air. Setelah itu juga buat biar ban itu benar-benar menggigit aspal, biar nempel aspal gitu. Nah, si indikatornya biasanya ada di dalam alur ini. Nah, si indikatornya itu berupa tonjolan kecil yang kalau si tonjolan yang ada di dalam alur itu sudah sejajar dengan yang ada dengan bagian luar ban ini, sudah sejajar, sudah setapak gitu ya, sudah, atau bisa dibilang tonjolannya hilang karena sejajar dengan ini, itu tandanya mesti diganti bannya. Itu tandanya kemampuan ban untuk mencengkram aspal, untuk mencengkram jalan, untuk mengalirkan air agar tidak terjadi apa sih istilahnya, mengapung di atas air. Itu saya lupa, nanti saya cerita lagi, ada istilahnya. Itu sudah berkurang kemampuannya sehingga sebaiknya diganti. Nah, yang jadi pertanyaan atau kendala adalah kan alur ini tuh banyak ya, 1, 2, 3. Kalau kita mau nyari indikatornya gimana nih? Kalau ada banyak itu, masa dicari satu-satu? Nah, bisa juga. Nah, si pabrikan ban itu biasanya tidak hanya menyediakan satu indikator pada satu alur dalam ini. Biasanya di bagian sini ada, terus di bagian bawah ada, terus di bagian atas ada, terus di bagian, pokoknya beberapa bagian gitu. Jadi tidak hanya satu sisi gitu. Bahkan dalam satu sisi tidak hanya menyediakan satu tonjolan. Ini kan satu sisi sebelah sini misalkan ya. Tidak hanya menyediakan satu tonjolan di tengah aja, tapi biasanya juga menyediakan tonjolan yang ada di samping kanan dan samping kirinya gitu. Jadi biar memudahkan kita sebagai konsumen untuk melihat indikatornya begitu. Itu yang pertama, kita lihat aja dari luarnya gitu ya. Kita lihat. Nah, ini udah ketahuan nih. Kita lihat dari jauh aja udah ketahuan, oh ini indikatornya nih. Karena memang kelihatan ada tonjolan di dalam si alur ini begitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, jika sulit, kita biasanya ban-ban normal itu biasanya ada tanda di sampingnya. Tanda yang menunjukkan letak dari indikator yang ada di dalam alur ini begitu. Jadi biasanya tandanya itu berupa tanda panah atau tulisannya TWI. Nah, saya tuh nggak tahu TWI itu singkatan dari apa. Mungkin kalau I-nya mungkin indicator ya, T-nya tes, atau W-nya nggak tahu. Mungkin kalian yang tahu bisa komentar di bawah. Itu panah atau TWI. Nah, si panah atau TWI itu menunjukkan letak dari indikator. Kita lihat TWI ya. Ini panah atau TWI nih. Nah,
Ini nih, di bawah ini ada tulisan TWI. Kita lihat, oh iya benar, indikatornya ada nih di alur yang paling yang di sebelah kiri gitu, di sebelah samping, sebelah samping, tidak di tengah begitu. Oh ini di bannya kenapa aku bray? Waduh deh, ada risiko bocor nanti ditambal nih. Begitu itu cara mengetahui tanda penggantian ban motor. Ini saya pakai Aspira Premio ukuran 140 kan, standarnya 130 ya. Sebelumnya pakai IRC, terus saya ganti pakai Aspira. Nah, saya penasaran ban lain itu gimana gitu, performance-nya gimana, rasanya gitu. Nanti kalau misalkan ini udah aus, udah layak diganti, saya bakal coba ban merek lain begitu. Kalau kalian ingin ikut berkontribusi, kalian bisa klik link di bawah ini, klik laman di bawah ini untuk ikut berkontribusi biar kami bisa mengganti ban merek baru atau oli merek baru, lalu kita review ke kalian semua. Itu aja dari saya, Rivaldi Albani. Sampai jumpa di Hura Motif selanjutnya. Thank you, ciao.